Sebetulnya Bank Permata juga dalam hal ini sudah inline di mana kita selalu memperkuat permodalan kita dan juga memelihara cadangan yang prudent ya. Risiko ke depan ini kalau kita lihat sebetulnya tidak hanya berasal dari fenomena strong dollar, tetapi juga dari kenaikan suku bunga global yang diikuti oleh kenaikan suku bunga dalam negeri ya. Permata Bank dalam hal ini juga sudah menetapkan rambu-rambu dan kita monitor secara ketat, baik itu untuk mengcover risiko kredit, market risk maupun liquidity risk. Eh, Dalam hal permodalan, Bank Permata dalam hal ini juga cukup kuat, di mana kalau kita itu di atas 30%, dan cadangan kita juga konservatif, di mana NPL coverage kita juga di atas 230%. Sementara di sisi likuiditas, bank akan menjaga LDR pada tingkat yang aman, baik itu LDR untuk mata uang rupiah maupun untuk falas. Demikian Anda. Baik. Dan kondisi pencadangan di perbankan saat ini seperti apa, Pak Setiatno? Kalau pencadangannya itu varied, uh, 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 the big four itu pencadangannya lumayan tinggi, I think around 260%. Uh, KBMI 3 itu mungkin on average sekitar 160-an%. Jadi kalau lihat dari sisi pencadangannya, I think uh, uh, lumayan cukup tinggi ya. Usianya lumayan lumayan cukup. Baik, kita akan beralih lagi ke Budian. Budian, dengan adanya permintaan OJK ini untuk memperkuat permodalan dan juga meningkatkan pencadangan, Anda lihat apakah ini juga akan berdampak positif terhadap perbankan? Iya, sebenarnya memang kalau dalam situasi potensi tekanan gitu ya, mungkin nggak melulu saat krisis gitu ya. Tentu yang paling diperhatikan oleh perbankan adalah resiko NPL ya, kredit macet, karena itu bisa mempengaruhi kinerja perbankan dan juga outlook perbankan ke depannya seperti apa. Nah, memang kalau untuk mengantisipasi lonjakan, misalnya ada potensi kredit macet apabila beberapa sektor mungkin terimbas dari tekanan yang terjadi di global gitu ya. Memang mungkin diperlukan pencadangan yang lebih kuat gitu ya. Tapi menurut saya seperti saya setuju dengan Pak Budi ya, perbankan di Indonesia terutama yang besar, bank besar itu pencadangannya sudah cukup kuat ya, sudah cukup melebihi dari yang seharusnya gitu ya. Ini sudah dilakukan sejak pandemi karena memang untuk menjaga rasio NPL ya. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Menurut saya kondisi perbankan di Indonesia ini masih cukup kuat dan cukup resilient. Baik, selain memperkuat permodalan dan pencadangan, mitigasi risiko apa lagi yang harus kita siapkan mungkin untuk kestabilan perbankan juga di 2023? Baik, mungkin bisa dari berbagai sisi ya. Kalau kita lihat kan imbas dampak atau channel ya transmisi dari adanya resiko global ini, dia bisa ke perlambatan ekonomi ya, ada penurunan di surplus perdagangan. Kemudian kita lihat juga ada potensi volatilitas di pasar keuangan meningkat kalau misalnya ada berita-berita resesi, sentimen-sentimen negatif gitu ya. Nah, ini mungkin perlu dilihat bagaimana kita memanage resiko terkait volatilitas ya, resiko pasar. Bagaimana bank bisa memperkuat gitu ya dengan memanage risiko pasar yang muncul dengan baik. Kemudian juga ada potensi likuiditas yang mengetat gitu ya, potensi berkurang gitu. Karena dari sisi global liquidity, kalau ada sentimen resesi tentunya di sana, apalagi kalau misalnya imbasnya pada perusahaan gitu ya, kita tahu kemarin yang terkait dengan kripto itu sudah mulai kolaps gitu ya. Kemudian yang terkait dengan fintech, startup sudah mulai banyak layoff gitu ya. Nah, ini ada potensi global liquidity juga akan berkurang gitu ya. Nah, ini juga tercermin dari capital outflow yang masuk ke Indonesia. Nah, ini juga menjadikan kondisi likuiditas, terutama likuiditas falas, itu harus sangat diperhatikan gitu ya, baik oleh perbankan maupun oleh otoritas ya. Jadi ini kuncinya adalah bagaimana memanage resiko yang mungkin timbul dari resiko terjadinya resesi atau stagflasi secara global ini. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Setniatno. Kalau Anda lihat selain juga penguatan pencadangan ini mungkin ada mitigasi risiko lainnya yang juga harus disiapkan? Kalau dari sisi perbankan,
Yang diharapkan itu adalah kita itu harus disiplin dalam menerapkan praktek-praktek manajemen risiko untuk seluruh aspek risiko. Dan kita juga harus menjalankan kebijakan dan limit yang sudah ditetapkan oleh internal bank sesuai dengan risk appetite bank itu. Kemudian last but not least, I think yang paling utama adalah kita juga harus mematuhi seluruh arahan dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini OJK ya. Baik, Pak Setianto, kita sama-sama menunggu seperti apa kebijakan dari Bank Indonesia di siang nanti. Kalau ekspektasi Anda seperti apa? Apakah Bank Indonesia masih harus agresif? Mengingat juga mungkin The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya meskipun tidak sehawkish sebelumnya, begitu di Desember nanti? I think marketnya agak terpisah ya kalau tebal ya opininya. Cuman kalau Bank Permata melihatnya, kita melihatnya sampai dengan akhir tahun kita expect tuh penambahan kenaikan interest rate itu mungkin sekitar berkisar antara 50 sampai 75 pips. Tapi kalau kita lihat dari indikator-indikator terutama inflasi dari sisi global itu sudah ada tanda-tanda lebih landai. Jadi kemungkinan kenaikannya tidak akan sebesar dari yang diperkirakan sebelumnya.